Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya Ferry Halawa. Saya berharap teman-teman di luar sana dalam keadaan baik. Langsung to the point aja bahwa kali ini saya akan mencoba membahas eh, kebijakan apa yang berlaku di Facebook profesional sehingga akun kita layak untuk dimonetisasi. Oke, langsung aja teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, saya sharing di sini sebelum dan sesudah akun saya dimonetisasi. Perlu dulu kita ketahui bahwa di Facebook profesional tidak semua konten bisa dimonetisasi. Hal yang pertama kita tahu di sini yaitu bahwa konten yang kita upload itu tidak mengandung kebencian, tidak mengandung unsur kekerasan di mana kita mengupload secara terang-terangan tanpa memberikan blur pada video yang kita upload di mana adanya beberapa aktivitas yang mengandung kekerasan pada hewan atau pada manusia gitu kan. Sehingga hal tersebut dilarang di Facebook profesional. Lalu yang kedua di sini kan adanya aktivitas-aktivitas ekstrim yang di luar normal manusia di mana eh, aktivitas-aktivitas tersebut bisa memicu adanya cedera parah atau dapat membahayakan keselamatan orang lain. Jadi hal tersebut juga termasuk larangan di FB Pro. Lalu yang selanjutnya konten-konten yang berbau plus 18. Dan mungkin teman-teman semua di sini paham yang saya maksud di mana konten-konten tersebut mengandung unsur adegan-adegan dewasa karena di Facebook profesional adanya orang-orang yang bisa sharing dengan baik atau sharing dengan baik informasi-informasi yang didapat dari media tersebut. Karena kan di media sekarang yang menggunakan Facebook profesional itu mungkin saja ini kan mungkin adanya anak-anak di bawah umur. Jadi hal tersebut bisa memicu kerusakan yang serius pada mental seorang anak. Makanya dari itu Facebook Pro juga melarang hal tersebut. Lalu yang berikutnya itu kita mengupload konten-konten orang lain tanpa adanya editan yang sempurna atau adanya editan yang menambah nilai pada video tersebut. Facebook Pro juga mengizinkan kita mengupload ulang karya orang lain tapi dengan catatan adanya penambahan nilai bermakna. Di mana di situ kita memberi reaksi pada video tersebut, kita memberikan teks pada video tersebut atau memberikan background yang berbeda. Lalu ada yang perlu kita ketahui di sisi lain ketika hal-hal tersebut sudah kita sharing, sudah kita lakukan sesuai dengan standar komunitas yang berlaku di Facebook profesional. Ada satu lagi yang menurut saya penting sih, di mana kita memeriksa secara rutin pengupdatean Facebook profesional di Play Store. Jadi dulu kan saya juga gitu kan, udah lama bergabung di Facebook profesional tapi masih belum dimonetisasi. Lalu setelah itu saya periksa pengupdatean aplikasi di Play Store. Setelah saya melakukan pengupdatean tersebut, tidak lama kemudian saya mendapatkan
undangan monetisasi dari Facebook Pro sendiri. Jadi menurut saya teman-teman ini juga sangat berpengaruh terhadap eh, monetisasi kita di Facebook Pro. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya di sini, berapa sih dalam sehari kita mengupload video atau konten-konten di Facebook Pro? Menurut pribadi gua sendiri ini ya kan, jika terlalu banyak mengupload di Facebook Pro juga tidak baik karena over nanti. Dulu saya mengupload itu 10 adanya foto, belum lagi ini itu kan. Tidak lama kemudian penonton saya sepi. Karena kan belum tentu yang kita upload itu, konten kita yang kita upload itu disukai oleh audiens kita. Jadi menurut gua pribadi ini ya, kita mengupload konten itu minimal atau maksimalnya menurut saya eh, adanya video pendek atau reel itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari dari pagi, siang, dan sore ataupun malam. Lalu postingan-postingan teks atau foto bisa 2 atau 3 juga. Bisa dari pagi satu, siang satu, sore juga satu. Atau pagi satu dan sore juga satu. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya minta maaf apabila dalam konten saya ini banyak kekurangan mendalam mengenai pembahasan kebijakan-kebijakan di Facebook Pro ini. Semoga video ini membantu teman-teman semua dan bisa segera mendapatkan undangan monetisasi dari Facebook Pro. Demikian teman-teman. Jangan lupa follow akun ini bila suka dengan konten saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.